إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman yanfa'una, amin ya rabbal alamin. Fadilatul muhtaramin al-ulama an-nujaba wa masyayikhana al-fudala, para sepuh bini sepuh, hadirin hadirat jamaah Masjid Agung Kudus rahimakumullah wa radhiya ankum wa barakalakum. Marilah sebelum kita lanjutkan kajian pada sore hari ini, kita mulai terlebih dahulu untuk niat i'tikaf di masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikafa fi hadzal masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi barakatihi fid dharaini, amin. Qala wasdawu at-tibi sapa al-imam at-tibi. Istaraha, istirahat, dadi kepenak al-biladu apa pira-pira negara wal asjaru lan pira-pira wit, li anna Allah ta'ala krana sak temene Gusti Allah ta'ala bi faqdihi sebab matine al-abdul fajir, yursilu iku kirim sinten Gusti Allah as-samaa ing langit midraron kelawan deres, wa yuhyilan nguripake sinten Gusti Allah bihi sebab faqdihi al-ardha ing bumi ba'dama hubisa ing dalem sak ba'dane den tahan apa ma li syu'mihi sebab siyale al-abdul fajir, sebab siyale al-abdul fajir al-amtara ing apa sing hubisa apa hubisa den tahan sing ditahan apa al-amtaru apa udan. Wa fi hadithi Anas lan iku tetep ing dalem hadithe Sayyidina Anas bin Malik, annal hubara utawi sak temene manuk unta ya, burung unta itu bustard, mirip bustard ya, mangke sing nom-nom cari di Google burung bustard itu apa. Annal hubara utawi sak temene manuk hubara latamu tu iku yakti mati apa hubara hazlan krana gering bidzambi bani adama sebab dosane manusa. Wa khusalan den khususake al hubara apa manuk hubara li annahu krana sak temene hubara ab'adut thairi iku saado-adoe manuk najatan apane golek pakane, ai talaban tegese golek li rizqi kemaring rezeki. Wa innama tuzbahu lan angin pestine den sembelih apa hubara bil Basrati ing dalem kota Basrah, wa tujadulan den temu apa hubara den temu ngapunten, watu jatulan den temu naibul fa'ile kari fi hausalatiha ing dalem temboloke hubara, tembolok al habbatul khadra'u apa wineh kang ijo-ijo. Wa bainal Basrati lan iku tetep ing dalem kota Basrah, wa baina manabitiha lan ing dalem panggonan tukule hubara masiratu ayamin utawi perjalanan pirang-pirang dina. Wa ja'alan wastaqo anal hayawanati apa sak temene pira-pira hewan tal'anu iku sing laknat apa hayawanat al-mudznibina ing pira-pira wong sing kakean dosa bisa babi habsil qadri sebab ketahane udan anha saking hayawanat bidunubihim sebab dosane mudznibin. Kemarin kita sampai pertanyaan mengapa banyak sekali hadis-hadis atau riwayat-riwayat yang menceritakan bahwasanya hewan-hewan pun juga terkadang mendoakan laknat kepada manusia. Kalau orang alim ya, orang ahli ibadah, orang ahli Quran, orang ahli ilmu itu tastaghfiruna lahu. Mereka mendoakan, memintakan ampunan kepada orang-orang seperti itu. Tapi sebaliknya begitu juga orang-orang yang jelek itu didoakan agar orang-orang jelek ini mendapatkan laknat. Yang mendoakan hewan-hewan. Lah kok iso kewan sing duwe utek, enggak punya otak, ikut-ikut mendoakan. Gini ceritanya.
Suatu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu lewat di hadapan beliau ada sebuah jenazah, ada sesosok jenazah. Lalu Kanjeng Nabi ngendikan, hadza mustarihun au mustarahun minhu. Mayit ini bisa jadi dia itu memang yang sedang istirahat, atau bisa jadi orang-orang sedang istirahat karena kematiannya. Dia istirahat, atau bisa jadi orang-orang sekitarnya istirahat sebab kematiannya. Lalu para sahabat bertanya, maksudnya bagaimana ya Rasulullah? Lalu Rasulullah menjawab, al-abdul mu'min yastarihu min nasbid dunya wa adhaha ila rahmatillah. Seorang mukmin yang mati itu hakikatnya dia sedang istirahat, sedang berhenti dari penatnya kehidupan duniawi menuju kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang mukmin, orang muslim yang bagus, soleh di dunianya, dia nggak macem-macem ya di dunia, itu sebenarnya dia itu sedang istirahat kalau mati. Sedang istirahat. Lapo urip suwe-suwe ting donya kakean masalah, tukaran karo bojo ya masalah, duwe anak nakal ya masalah, toko ora payu ya masalah. Maka orang-orang yang mukmin itu ketika meninggal tuh seneng, wajahnya itu yang kelihatan ceria, karena dia melihat ada kenikmatan yang sedang menunggu kehadiranku, yaitu kenikmatan di alam barzakh dan kenikmatan di akhirat. Itu orang yang istirahat, mati dia berarti istirahat. Baik, mugi-mugi kita semua termasuk orang yang seperti ini ya, bisa mati dengan istirahat dengan tenang gitu loh. Lalu sebaliknya, kalau orang yang nakal al-fajir, bahasanya fajir niku ya sudah nakal sak pol-pole, semua maksiat dilakukan ya. Pokoknya maksiat yang terburuk pun pernah dia lakukan. Ghibah itu kecil ya. Ghibah itu kecil, korupsi kecil. Nakal, pokoknya sak nakal-nakali hamba. Preman atau sampah masyarakat ya, contoh paling gampang sampah masyarakat. Wal abdul fajir, kata Rasulullah, hamba yang lacut, yang nakal, hakikatnya ketika dia mati itu yang merasa nyaman, yang merasa tenang, yang merasa istirahat itu adalah orang-orang yang di sekitarnya dan lingkungan yang di sekitarnya. Kata hadis, yastarihu minhul ibadu wal biladu wasyajaru wad dawab. Yang merasa nyaman dengan kepergian atau matinya orang nakal adalah hamba-hamba Allah, lalu kedamaian negara, lalu pepohonan dan juga hewan-hewan. Lah, kalau orang merasa nyaman dengan kematian seseorang yang nakal, itu masuk akal ya. Karena kan kita mungkin sering ketemu sama orang tersebut terus didolimi, dia mati, kita mengatakan alhamdulillah kan gitu. Alhamdulillah wong wis mati wis bar, wis ora ana sing nakali meneh kan gitu. Tapi bagaimana logikanya kalau yang mendoakan atau yang merasa tenang itu adalah hewan-hewan dan pepohonan? Ini kata Al-Imam At-Tibi, yang dimaksud bahwasanya pepohonan dan juga hewan-hewan merasa nyaman dengan matinya orang jelek itu karena Allah Subhanahu wa taala akan mengirimkan hujan yang deras, akan menumbuhkan bumi yang sudah lama kering sebab matinya orang nakal. Soalnya selama masih ada orang tersebut, Allah tidak menurunkan hujan, Allah tidak menurunkan rahmat. Jadi efeknya orang-orang yang nakal tersebut itu bukan hanya ngefek pada manusia saja, tapi bahkan lingkungan dan kehidupan. Hewan merasa nggak nyaman. Wong kakean dosa iki, guru-guru kakean dosa ora ana udan, ya Allah Gusti jenengan laknat mawon. Ngasih kayak ngoten niku cap-capane omongan. Makanya di sini di hadis lain disebutkan annal hubara la tamutu hazlan bidzambi bani Adam, bahwasanya burung bustard, ada saya cari di Google itu bentuknya mirip burung unta. Katanya ini dagingnya itu paling enak daripada ayam biasa ya. Burung yang paling nikmat dagingnya itu hubara. Ada di daerah-daerah sekitar Syam, sekitar Persia sana. Nah, muga-muga sampean iso ngrasakno nek pengen ya. Nek kula sih cukup ingkung ayam mawon opers cukup alhamdulillah. Annal hubara la tamutu hazlan bi dzambi ibni Adam,
bahwasanya burung busnat yang terkenal makan dagingnya paling enak itu kan gemuk-gemuk itu. Dia tuh akan mati kekeringan, mati karena kurus sebab hanya gara-gara dosanya manusia. Kok bisa? Kok bisa? Ya karena manusia semakin banyak dosanya, Allah semakin cabut kenikmatannya. Kan gitu. Makanya kadang Allah Subhanahu wa taala ya sedikit-sedikit nyabutnya. Kok nggak hujan-hujan ya, udah lama nggak hujan, mungkin kita kebanyakan dosa. Makanya kalau sholat istisqa, mau sholat istisqa kemarau panjang, kita sebelumnya disuruh banyak-banyak tobat kepada Allah, suruh banyak berpuasa, suruh banyak bersedekah. Mungkin karena kebanyakan dosa, atau mungkin ekonominya nggak maju-maju. Kenapa? Ya mungkin kita kebanyakan maksiat. Nah, makanya efek daripada kemaksiatan yang kita lakukan itu bukan hanya ngefek sama saudara kita yang sesama manusia, tapi juga ngefek kepada lingkungan kehidupan dan juga hewan-hewan. Lalu yang menjadi pertanyaan, mengapa Rasulullah SAW mengkhususkan burung hubaro di dalam hadisnya, burung hubaro? Karena di dalam penelitiannya orang-orang Arab, burung hubaro ini ab'adut thairi naj'atan. Dia adalah burung yang paling jauh dolane adoh, golek mangan paling adoh. Dia mencari makan itu sampai jalan beratus-ratus kilo. Bahkan kalau kita menyembelih burung hubaro di Basrah tersebut, maka di temboloknya itu masih ada bekas daripada biji-bijian yang masih berwarna hijau. Basrah itu kan Irak, ya, tandus, ya, namanya padang pasir kan gitu. Lah kok bisa di dalam temboloknya itu masih ada sisa-sisa makanan biji-bijian yang warna hijau? Ini pasti datang dari tempat yang perkebunannya melimpah, seperti mungkin Syam, Palestina, itu kan hijau-hijau semua. Kok iso manuk dolan adoh sakmono kan gitu. Dan ini termasuk burung yang suka transmigrasi, ya. Transmigrasi apa itu? Transmigrasi nggih. Pokoknya selalu berpindah-pindah karena dia modelnya cari makan, bukan yang tengok-tengok ngenteni mangan kayak kucing, mboten, ya, cari makan. Makanya di sini disebutkan burung hubaro. Lalu kemudian di riwayat yang lain bahwasanya dijelaskan mengapa hewan-hewan melaknat orang-orang yang pendosa, sebab karena dosanya mereka Allah tidak menurunkan hujan. Dan kita tahu materi yang paling dibutuhkan semua makhluk hidup di dunia ini selain juga dinikmati manusia, juga dinikmati hewan, yaitu adalah air hujan. Maka kita juga banyak muhasabah, mbok menawa kalau kita yang bermaksiat itu sebenarnya efeknya bukan hanya kepada diri kita sendiri atau orang-orang di sekitar kita, bahkan lingkungan kehidupan. Naudzubillah min dzalik. Lima krana apa doroba mukul Umar radhiyallahu anhu, sinten Sayyidina Umar, rajulan ing wong lanang yunadi kang undang-undang sapa rajul ala inabatin ing atase anggur siji iltaqata kang wis nemu sapa rajul ha ing inabah wa min haqqil multaqitilan iku setengah saking hae wong sing nemu barang temuan ayu arifa utawi yen to ngumumake sapa multaqit al-luqata ing barang temuan hatta yarudda sehingga balekake sapa multaqit ha ing luqatah ila sahibiha marang wong sing duweni luqatah. Amma ma anapun utawi barang ruwiya kang den riwayatake apa ma anna Umar iku sak temene Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ra'a pirsa sapa Sayyidina Umar rajulan ing wong lanang yunadi kang undang-undang alias memberi pengumuman ala inabatin ing atase anggur siji iltaqata kang wis nemu sapa rajul ha ing inabah fadharaba mongko mukul sapa Sayyidina Umar hu ing rajul bidurrati kelawan cemeti. Waqala lan dawuh sapa Sayyidina Umar inna minal warai iku sak temene iku setengah saking sifat wirai ma utawi barang yamkutu kang bendu Allah sapa Gusti Allah alaihi ing atase ma famahmulun amma ma anapun utawi famahmulun khabare famahmulun mongko iku den tafsiri ala annahu ing atase sak temene kelakuan tabayana dadi pertelo
lahu kedue Sayyidina Umar mindalika saking mengkono-mengkono yunadi ala inabatin annahu sing pertelo apa annahu apa sak temene rajul innama yaqsudu angin pestine bermaksud sapa rajul bihi kelawan apa iki mau yunadi bihi kelawan yunadi arya ing sifat riya pamer wasum'ata lan sum'ah pengen disebut keapiane wa izharul wara'i lan ngetok-ngetokno sifat wirai hunalika ing dalem mengkono-mengkono panggonan wali khuruji lan sebab metune rajul bitasannuhi kelawan agawe-gawene rajul amma saking barang urifa kang den kenal apa ma min ahwalis sahabati bayane saking pira-pira tingkahe para sahabat annahum sak temene sahabat kanu iku ana sapa sahabat ya tawadduuna iku padha wudu sapa sahabat wa yamsyauna lan padha mlaku sapa sahabat hufatan hale ngodok nyeker wa yusalluna lan padha salat sapa sahabat min ghairi nadharin saking tanpa ningali ila anna fi tariqi marang sak temene iku tetep ing dalem dalan najasatan dadi apa isime anna najasatan apa najis aula utawa ora waqad atalan teman-teman was rawuh an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sapa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bijubnatin kelawan napa niku keju ngoten wajubbatin lan jubah minal musyrikina saking wong-wong musyrik fa'akala mongko kersa dahar sapa kanjeng Nabi wala bisalan ageman sapa kanjeng Nabi hadza ing ikilah jubah walau nadhara sisantene lan lamun ningali ahadun sapa salah siji wong lil ihtimalati marang pira-pira tafsiran al-ba'idati kang adoh lam yajid mongko ora bakal nemu sapa ahad ala wajhil ardi ing atase muka bumi halalan ing barang kang halal temenan. Pun nanti kita teruskan. Di sini ada pertanyaan menarik. Sebelumnya kita kasih spoiler tentang masalah luqathah atau barang temuan. Di dalam agama Islam syariat, misal Anda menemukan segepok uang, ya, segepok uang, maka hak Anda, kewajiban Anda adalah mengumumkan. Entah itu di media massa, kalau sekarang mungkin diumumkan lewat grup WhatsApp ya. Nah, di kantor Anda menemukan segepok uang, Anda umumkan. Kalau ada yang merasa kehilangan ya, kalau ada yang merasa kehilangan uang maka boleh informasi atau melanjutkan jabrik pada saya. Itu namanya luqathah, i'lanul luqathah, mengumumkan barang temuan. Lalu kemudian kalau ada yang datang ditanya dulu, berapa uang yang kamu merasa hilang kan gitu. Modelnya uang 100 ribuan apa 50 ribuan apa gimana kan ini. Pokoknya sampai sifat-sifat detail yang pada akhirnya kalau memang benar yang datang ini adalah orang yang memiliki uang tersebut, maka kewajiban Anda selanjutnya harus mengembalikan. Tapi kalau yang datang ini cuma ngaku-ngaku semua, kan kelihatan tuh, nggak bisa nyebutin sifat-sifatnya. Misal ada orang kehilangan buku, misal ya, dia nggak bisa nyebutin buku apa, judulnya apa, berapa halaman. Nah, ini berarti kemungkinan bohong ini. Maka Anda masih berkewajiban untuk mengumumkannya sampai pada waktu ya 3 hari ya, betul, 3 hari atau dikira-kira yang sekira sampai orang nggak datang bertanya. Lalu ketika sudah nggak ada yang datang bertanya, baru Anda bisa menggunakan barang temuan tersebut untuk barang pribadi Anda. Lah, nek ono sing moro tiba-tiba barang sudah digunakan kemudian ada yang datang, maka kewajiban Anda yang lainnya apa? Tetap mengembalikan, Jangan bilang, wis kedarung entek deh, wis kedarung entek, wis buah kanggo apa ya, nggak bisa. Tetap harus dikembalikan. Makanya luqathah, barang temuan itu ada konsepnya, ada SOP-nya yang harus dipelajari. Lah, di sini ada pertanyaan menarik, ada kasus. Jadi suatu saat Sayyidina Umar bin Khattab itu melihat seseorang, dia menemukan sebuah sebuah biji anggur ya. Jadi
apa sebuah ya, betul ya, anggur satu di masjid, kemudian dia apa? Umumkan, ini punya siapa ya gitu. Ini punya siapa ya? Kalau menurut SOP-nya orang yang luqatah, yang tadi barang temuan, harusnya kalau memang ada yang mengakui barang atau anggur tersebut ya dikembalikan kan gitu. Memang SOP-nya harus diumumkan sampai 3 hari baru boleh dinikmati. Apalagi anggur ini kuat berapa hari tah, paling 2-3 hari kan harus bosok kan gitu, sudah membusuk. Maka memang sebenarnya SOP-nya seperti itu harusnya. Tapi justru ketika ada orang yang seperti ini mengumumkan siapa yang merasa kehilangan anggur silahkan datang ke saya kan gitu ya, malah digebuk sama Sayyidina Umar, digobok, dipukul dengan cemeti. Dan kemudian beliau jauh sama orang tersebut, wirai ya wirai, zuhud ya zuhud. Tapi ada zuhud yang dibenci sama oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak semua zuhud, enggak semua wirai itu bagus. Paham ya? Lah ini bagaimana? Artinya dawuhnya Sayyidina Umar kepada orang tersebut bagaimana? Oh, di sini dikatakan mahmulun ala annahu tabayyana lahu. Bahwasanya kejadian tersebut itu bisa ditafsiri karena Sayyidina Umar tahu maksud orang tersebut ngumumin bahwasanya ada temuan berupa buah anggur, itu maksudnya bukan untuk luqatah, untuk mengumumkan, bukan, tapi maksudnya adalah dia pengen menunjukkan dirinya kalau dia itu orang soleh, dia itu orang yang wirai. Jadi cari muka ya, makanya wah ini aja saya nggak pengen makan, saya umumkan kok, padahal cuman anggur loh, masa saya nggak soleh kan gitu karepe ya, pengen seperti itu. Maka karena Sayyidina Umar tahu maksud buruknya dia, yaitu dia pengen sum'ah, dia pengen riya, dia pengen terlihat seperti orang soleh, maka digebuk, dipukul sama Sayyidina Umar. Maka dikata beliau benar, inna minal wara'i ma yamqutullahu alaih. Ada sifat wirai yang memang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Wirai yang bagaimana? Wirai yang dibuat-buat, pencitraan. Sama ketika Anda sodako, kemudian Anda framing di dalam video, kemudian Anda upload ya, dengan harapan supaya likes-nya banyak, subscribe-nya nambah, followernya ya, kemudian komen-komennya Masya Allah betapa solehnya Anda. Itu jelas itu bukan sodako yang asli, itu mayam kutullah, termasuk yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga alasan Sayyidina Umar bin Khattab memukul orang tersebut, mungkin orang tersebut itu pengen dianggap stratanya seperti stratanya para sahabat. Ya, para sahabat itu mereka itu kalau wudhu, kalau sholat, kalau berjalan itu nggak pakai kaki, nggak pakai alas kaki, ngapunten, ya. Mereka berjalan nggak pakai alas kaki, ngodok, nyeker. Artinya bagaimana? Terlihat betapa zuhudnya mereka dengan harta duniawi. Lah orang kok ngaku-ngaku zuhud ya, ngaku-ngaku zuhud padahal di dalam hatinya pengen dipuji biar dianggap seperti orang zuhud, pengen dipuji biar dianggap seperti orang soleh. Ini termasuk mayam kutullah, barang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga para sahabat dengan kesederhanaan mereka ya, kesederhanaan mereka itu kalau mereka di jalan kemudian nyeker, mereka nggak peduli apakah itu najis atau enggak. Kadang ada orang nuwun sewu, ada orang itu sampai berjalan itu hati-hati, nyuci pakaian sampai hati-hati. Ini bener nggak cara nyucinya? Saya nggak mau nyuci di laundry misalnya, ngapunten ya, saya nggak mau nyuci di laundry. Yang nyuci di laundry adalah orang yang nggak paham hukum. Ini kan koyok-koyok wirai, koyok-koyok berhati-hati, sikap kehati-hatian. Ya benar, hati-hati seperti itu boleh, tapi kan jangan sampai menuduh orang lain nggak paham agama dong. Loh iya kan? Ya kan gitu. Kalau gitu nggak usah laundry, sudah kamu cek sendiri, kamu cuci sendiri, nggak usah komen orang lain. Loh iya kan? Bener nggak? Sama seperti di sini ada orang, para sahabat itu nggak pakai sendal, mereka nggak peduli di depannya ada najis apa enggak. Kalau najis gampang tinggal dicuci, kalau nggak kelihatan najis nggak apa-apa, langsung sholat aja, sah-sah mawon. Kan gitu, tahakkuk atau pengen memastikan apakah ada najis apa enggak di kaki, itu kan nggak harus pakai mikroskop kan.
Cukup apakah ada bekasnya, kalau nggak ada ya aman. Apakah ada baunya, kalau nggak ada ya aman. Apakah ada ainun najasahnya, yaitu bentuk najisnya tai ayam misalnya, kalau nggak ada ya aman. Nggak usah dicari, ini kemarin habis dikencingin bayi, berarti saya lewat sini najis. Aku sudah kering kok, ngapain dibahas sampai jero-jero, ya kan? Nah sama, kalau ada orang yang keterlaluan seperti itu wirai yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ngerepotin dirinya sendiri kok, bahkan ngerepotin orang lain. Ya seperti tadi saya katakan, saya nggak mau laundry-laundryan karena orang yang ngelondri itu nggak tahu cara menyucikan pakaian secara syar'i misalnya. Ya wes buka laundryan dhewe sing syar'i piye kan, gitu ngoten ya. Harusnya ya nggak usah nyalahin orang gitu loh, karena itu kayaknya sifat kehati-hatian tapi sebenarnya ada menghina orang lain, tapi memframing dirinya biar terlihat soleh. Nggak boleh seperti itu. Padahal Kanjeng Nabi sendiri itu pernah diberi keju makanan sama orang musyrik, diberi pakaian sama orang musyrik. Kalau memang Kanjeng Nabi itu dianggap wirai, itu harus wirai yang model seperti itu tadi, seperti pikirannya orang tadi, maka Kanjeng Nabi tidak sudi menerima barang-barang dari orang musyrik. Kan orang musyrik muamalah dengan anjing, muamalah dengan babi, barang-barang yang najis, ya kan? Dia nggak tahu cara bersuci seperti agama Islam. Tapi nyatanya Kanjeng Nabi yang orang yang paling takwa, orang yang paling tinggi imannya, mau kok makan dari orang musyrikin, mau kok pakaiannya orang, hadiahnya orang musyrik, nggak masalah beliau. Nah, gitu loh. Sing paling wirai ya ngono kok, sing kue kok ngaku-ngaku wirai sek kenemenan. Nah gitu loh. Kadang beragama itu jangan serius itu loh. Maksudnya gitu maksudnya. Jangan seserius itu dan jangan sekonyol itu. Maka dari itu Imam Abdurrahman Bawa mengatakan, kalau memang orang itu harus melihat semuanya dari segi kehalalan, memang betul-betul cari yang halal, maka dikatakan di sini lam yajid ala wajhil ardi halala. Dia tidak akan menemukan di bumi ini barang yang benar-benar 100% murni halal. Wes ngeten, misal oke, cari hartanya benar dari barang yang halal, iya. Kemudian dia belikan uang hasil kerjanya tersebut makanan. Nah, makanan, kita beli makanan sudah jadi, ya. Kalau memang dia benar-benar golek sing halal temenan, kan dia harus tahu ini komposisinya dari gimana, yang masak siapa, habis pegang apa, kan gitu kan ya. Terus pembungkusannya bagaimana, terus cara masaknya gimana. Loh, ini memang benar-benar cari halal, bisa jadi roti ini nggak halal. Ya, bisa jadi roti ini nggak halal. Oh, ternyata yang bikin orang Chinese misalnya, orang yang non muslim, akhirnya haram. Terus bisa makan kira-kira? Bisa makan kira-kira? Ya gak iso melu lemu, gak iso melu menikmati rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walidalan karena ikilah qala dawuh ba'duhum sapa sebagian para ulama, la yutasawwaru, ora kena utawa ora iso den gambarake al halalu apa perkara kang halal biyaqinin kelawan yakin sing temenan, illa fil ma'in nazili, kejaba ing dalem banyu kang temurun minas samai saking langit, al multaqa kang den tampung utawa den tamukake bil yadi kelawan tangan, mimma saking barang fil hawa kang tetep ing dalem hawa utawa awang-awang. Maka kata beliau, kalau memang betul-betul cari yang halal secara yakin 100%, 24 karat ibaratnya, di dunia ini nggak ada. Yang ada cuma satu, yaitu air yang turun dari langit jatuh di tanganmu langsung. Nggak boleh jatuh di gentengnya orang lain dulu, nggak boleh. Karena kalau air sudah jatuh di gentengnya orang lain dulu, berarti air tersebut milik orang yang punya genteng rumah tersebut, kan gitu. Ya harus gini kamu, ya harus kering tuh, mati esok-esok, mati esok-esok. Bukan berarti menggampangkan itu, enggak, tapi beragama atau bersikap itu jangan keterlaluan. So, kalau sudah memang seperti halnya najis tadi kita ngomongkan, bukan gampangin najis. Kalau memang di depan itu najis hukmiyah yang sudah enggak ada bekasnya, ya sudah, enggak usah dipermasalahkan. Kamu nginjak itu enggak masalah, sih yang penting enggak ada ambune, ya enggak ada warnanya, enggak ada rasanya. Buat apa dipermasalahkan jauh-jauh gitu loh. Masya Allah. Tapi ada orang seperti itu tuh, ada sampai kejeron. Lima krono apa kalu padha ngucap sapa ulama,
Inna kamalal abdi sak temene kesempurnaane kawula wa sa'adatihi lan bahagiane kawula fitah khalluqi iku tetep ing dalem berakhlak bersikap bi akhlaqillahi taala kelawan akhlaki Gusti Allah taala wa tahalli lan ngisi jiwane ngisi atine bimaani sifatihi kelawan piro-piro maknane sifati Gusti Allah taala wa asma'ihi lan asmane Gusti Allah taala biqadrima kelawan sekadar barang yutasawwaru kang bisa digambarake apa ma fi haqqihi ing dalem hae abad. Wallahu ta'ala hale utawi Gusti Allah ta'ala laisa iku ora ana sapa Gusti Allah kami telihi iku kaya padani Gusti Allah syai'un apa suwiji-wiji la yusbihu ora ngemperi ora mirip sapa Gusti Allah syai'an ing suwiji-wiji wala yusbihuhu lan ora miripi ing Gusti Allah syai'un apa suwiji-wiji fa kaifa mongko kaya apa carane atakhalluqu utawi berakhlak bi akhlaqihi kelawan akhlake Gusti Allah wa tahallilan ngisi jiwa bi sifatihi kelawan sifate Gusti Allah taala. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya hamba yang sempurna dan hamba yang sejati bahagia itu adalah hamba yang bisa berakhlak berperilaku seperti perilakunya Allah Subhanahu wa taala. Hamba yang bisa mengisi jiwanya dengan sifat dan asma yang mirip dengan asmanya dan sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sisi lain kita tahu laisa kamitslihi syai'un. Allah itu tidak ada yang menyerupai Allah sama sekali. Di dunia ini kalau kita membayangkan Allah itu seperti apa, maka apa-apa itu tidak sama dengan Allah, ya. Intinya Allah itu tidak ada makhluk satupun yang bisa mirip dengan Allah baik secara sifat, baik secara asma, baik secara perilaku. Maka di sini bagaimana kok bisa dikatakan seorang hamba yang sejati atau hamba yang bahagia adalah hamba yang bisa berakhlak dengan akhlaknya Allah dan bisa mengisi jiwanya dengan sifat-sifatnya Allah? Kan ini berbeda. Bagaimana jawabannya? Mahma arafta nalikane weruh sapa sira maknal mumatsalati ing maknane mumatsalah pepadan al manfiyati kang den ilangake den nafiake anillahi taala saking Gusti Allah taala arafta mongko weruh sapa sira annahu ing sak temene Gusti Allah la matsila iku ora ana wong sing madani iku maujud lahu marang Gusti Allah taala la yang bagi ora wenang ayudzanna apa yen to den nyono annal musyarakata apa sak temene persekutuan fi kulli wasfin iku ing dalem sekabehane sifat tujibu majibake apa tujibu iku majibake apa musyarakah al mumatsalata ing pepadan seimbang amatara ana ta weruh sapa sira annadzitaini ing sak temene rong barang kang berlawanan la yatamatsalani iku ora member karone ora padha karone wa bainahuma lan iku tetep ing dalem antarane dzitaini ghayatul bu'di utawi katoke adoh alladzi kang la yutasawwaru ora bisa den gambarake ayakuna apa yen to ana bu'dun apa adoh fauqahu kang sak dhuwure alladzi wa huma lan utawi diddaini mutasyarikani iku persekutuan karone fi ausafin ing dalem pira-pira sifat katsiraten kang akeh idis sawadu krana sak temene werna ireng syaraka iku persekutonan apa sawat al bayadhu ing werna putih fi kaunihi ing dalem anane sawat aradon iku tampilan wa fi kaunihi lan iku ing tetep ing dalem anane pesawat launan iku warna wa fi kaunihi lan iku tetep ing dalem anane pesawat mudrokan iku bisa den tingali bil basari kelawan meripat wa umurun lan pira-pira perkara ukhra kang liya siwaha kang sak liyane apa iki mau ausaf afatara wis mangke sik dawa iki lanjut apa ini afatara ana ta weruh sapa sira anna mangkala ing sak temene wong kang ngucap
Innallaha ta'ala sak temene Gusti Allah ta'ala maujudun iku maujud la fi mahallin ora ing dalem panggonan wa annahu lan sak temene Gusti Allah samiun zat kang midanget basirun zat kang pirsa alimun tur zat kang ngudaneni muridun tur zat kang ngersakake mutakallimun tur zat kang dawuh hayyun tur zat kang gesang qadirun tur zat kang kuwasa fa'ilun tur zat kang agawe wal insanu lan utawi manusa aidon hale maneh kadzalika iku kaya mengkono-mengkono al madzkur annahu samiun faqad syabbaha mongko teman-teman was memberake sapa man wa asbatalan netepake sapa man al masalah ing pepadan keseimbangan haihata ora mungkin adoh banget laisa ora ana al amru apa perkara kadzalika iku kaya mengkono-mengkono faqad syabbaha wa asbata walau kana lanamun ana al amru apa perkara kadzalika iku kaya mengkono-mengkono syabbaha wa asbata lakana mongko ana al khalqu apa makhluk kulluhum hiya sakabehane makhluk musbihatun iku mirip pangeran idla aqalak karena ora luwih sithik min isbatil musyarakati saking netepake persekutuan fil wujudi ing dalem wujud wa huwa hale utawi isbat muhimun iku den nyono salah lil musyabahati krana kemiripan balil masalatu balik utawi mumasalah pepadan ibaratun iku ibarat anil musyarakati saking persekutuan finnau ing dalem jenis wal mahiyati lan hakikat fal farasu mongko utawi jaran wa ingkana lan senajan ana apa jaran balighon iku balik utawa tutuk fil qiyasati ing dalam kecerdasan layakunu mongko ora ana apa faros masalan iku padha persis lil insani kedue manusa li annahu krana sak temene faros mukhalifun iku beda lahu kedue manusa finnaui ing dalam jenis wa innama yusyabihu lan angin pestine memperi apa farasu ing insan fil qiyasati ing dalam kecerdasan allati kang hiya kang utawi qiyasa aridotun iku perkara kang anyar teka kharijatun kang metu anil mahiyati saking hakikat al muqawwimati kang jejekake lidzatil insaniyati marang dzate manusa wal khosiyatul ilahiyatul lan utawi kekhususan pangeran annahu iku sak temene kelakuan al maujudu annahu iku sak temene Gusti Allah al maujudu iku zat kang wujud al wajibul wujudi kang wajib wujude bidzatihi kelawan dzate Allah dhewe allati kang anha saking allati yujadu den temu kullu ma apa sakabehane barang fil imkani iku tetep ing dalam kemungkinan wujuduhu utawi wujude kul ala ahsani wujuhin nidhami ing atase sak bagus-baguse wajahe pira-pira wajahe aturan wal kamali lan kesempurnaan wa hadhil khasiyatu lan iktawi ikilah kekhususan la yutasawwaru iku ora bisa den temu utawa den gambarake fiha ing dalam kekhususan musyarakatun apa persekutuan albattah babar blas. Wah duawu niki. Tadi dikatakan bahwasanya seorang hamba, kebahagiaan hamba itu adalah hakikatnya kalau hamba tersebut sudah bisa berakhlak seperti akhlaknya Allah, sikapnya Allah, sudah bisa mengisi jiwanya dengan sifat dan asmanya Allah. Padahal di sisi lain kita tahu Allah itu tidak sama dengan makhluknya. Maka bagaimana bisa seorang hamba bisa memiliki sifat seperti sifatnya Allah, bisa memiliki akhlak seperti akhlaknya Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya gini. Kita harus tahu bahwasanya apapun kemiripannya makhluk dengan Allah tidak akan sama. Makhluk dengan penciptanya tidak akan sama. Maka dari itu kalaupun dikatakan makhluk itu harus punya akhlak seperti akhlaknya Allah, itu bukan berarti makhluk tersebut memiliki kuasa bisa persis akhlaknya seperti hanya juga dikatakan alimun pinter. Apakah alimnya makhluk dengan alimnya Allah sama? Tidak mungkin sama. Kalau kita katakan makhluk itu hayyun, hidup, lalu kita katakan Allah itu hayyun juga hidup, apakah hayyunnya Allah dengan hayyunnya makhluk sama? Enggak. Hayyunnya makhluk itu ada mautun, Allah tidak mungkin ada mautun.
Seperti halnya kalau dikatakan manusia itu qadirun, mampu melakukan, Allah juga qadirun, zat yang paling mampu membuat, menciptakan, melakukan sesuatu. Tapi kemampuan ini sama enggak? Enggak sama. Oh, nyatanya kalau kita sendiri saja mengatur diri kita biar tidak geringgingen saja nggak bisa loh. Contoh kecil aja, kemudian duduk lama, atau contoh kecilnya ketika Jumatan keturun, kemudian komat, sikil geringgingen, ngatur geringgingen aja sudah nggak bisa loh, nggak bisa. Nah, Allah Subhanahu Wa Taala bisa bikin kamu geringgingen, bisa bikin kamu sehat. Walaupun sama-sama kuasa, sudah nggak sama, artinya sudah tidak sama. Maka di sini kita harus tegaskan persamaan itu bukan hanya persamaan nama, bukan persamaan hakikat. Jadi kalau kita katakan si fulan itu pinternya luar biasa, itu tetap kalah dengan pinternya Allah Subhanahu Wa Taala. Karena pinternya orang itu pasti ada batasannya, ya. Mungkin dia profesor dalam bidang sesuatu, wah dia profesor dalam kedokteran, tapi suruh baca kitab tafsir nggak bisa. Kan gitu kan, sama begitu juga ulama, masya Allah tasawufnya tinggi, torekohnya tinggi, fikihnya mumpuni, suruh baca buku kedokteran ngangoh, ya ngangoh. Lah Allah dokteran, fisika, kimia, semua ilmu bisa Allah. Bahkan makhluk yang nggak tahu apapun tentang sesuatu, ya hal yang baru Allah juga tahu. Contoh kecilnya, kita tahu bahwasanya di luar tata surya kita itu ada planet yang banyak. Berapa jumlahnya? Berapa jaraknya dari bumi? Mereka nggak ada yang tahu, mengira-ngira semua. Ini jaraknya sekian juta cahaya. Yo kan yang ngomong ngamu. Nah, omongannya Gusti Allah gimana? Beda ilmu. Sama-sama ilmu, tapi ilmunya makhluk terbatas, ilmunya Allah unlimited. Ya, sama ya. Begitu sama-sama berkuasa, kuasanya makhluk terbatas, kuasanya Allah unlimited. Contoh kuasa saja, masalah kekuasaan. Kekuasaan contoh Pak Pejabat, Pak Bupati, Pak Presiden, ada masanya 5 tahun, 1 periode, maksimal 2 periode, 10 tahun. Kuasanya Allah berapa periode? Oh, enggak ada periodenya, itu unlimited, ya, unlimited. Makanya di sini dicontohkan sama beliau. Kita tahu ada warna hitam sama warna putih. Sama apa beda? Beda. Tapi dua-duanya punya kesamaan. Apa? Sama-sama bisa menampilkan corak. Oh, yang satu menampilkan corak warna hitam, yang satu menampilkan corak warna putih. Sama-sama bisa dilihat oleh mata orang yang tidak buta. Saya ngomong bareng mata yang nggak buta loh ya. Wong buta ya ra iso bedakno, peteng kabeh. Warna hitam sama warna putih bisa dilihat orang yang matanya normal, ya enggak? Sama-sama bisa dilihat. Tapi beda enggak? Beda. Hitam sama putih. Tapi punya kesamaan, bisa dilihat, bisa diindra, bisa didefinisikan. Kalau Allah tidak bisa, kalau Allah tidak bisa. Makanya di sini ditegaskan lagi sama beliau, Allah itu maujud, Allah itu ada, tapi tidak butuh tempat. Sementara kita itu ada, butuh tempat. Kita tuh jirim, Allah tuh piye ya? Pokoknya Allah itu tidak masuk akal gitu aja lah. Allah itu adalah zat Tuhan yang tidak bisa kita definisikan jasadnya, tidak bisa kita definisikan kekuasaannya, tapi bisa kita ketahui bahwa Allah itu ada, bahwa Allah itu wujud, bahwa Allah itu hidup, bahwa Allah itu tahu, maha kuasa dan lain-lain itu tahu, iya tahu. Maka bisa dikatakan bahwasanya makhluk kalau punya sifat seperti sifatnya Allah, yang dimaksud itu bukan sifat ketuhanannya yang turun kepada makhluk, tapi minimal bisa seperti Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh, dalam hal apa? Allah itu dikatakan Ghafurun, maha pengampun. Kita sebagai manusia juga bisa punya sifat Ghafur, tapi kita sebagai manusia itu bukan karena kita tuh punya sifat Ghafur sendiri, enggak, tapi kita ngikut, Allah itu maha pengampun loh ya, masa sama orang yang salah kita nggak mau ngampuni, udahlah memaafkan saja. Nah ini kita ngikut di situ, kita semuanya tuh ngikut, bukan bikin punya sifat asli itu, enggak, kita semuanya ngikut. Allah misalnya apalagi Jawadun, maha loman itu apa? Maha penderma, ya, suka berderma. Kita juga sama, pengen niru sifatnya Allah, kita ikut sifat dermanya Allah.
Tapi kita tidak akan bisa sama dengan sifat dermanya Allah, karena Allah itu berderma tanpa ada ikatan, tanpa ada syarat dan ketentuan. Kalau kita berderma kan kadang ada syarat dan ketentuannya. Kita berderma sama siapa dulu? Berbuat baik sama orang yang dekat, berbuat baik sama orang yang soleh, berbuat baik sama orang yang baik, kan gitu ya. Tapi Allah enggak, baik buruk dikasih, ganteng elek dikasih, pinter bodoh dikasih. Kita enggak, beda. Derma kita dengan derma Allah beda. Kalau Allah berderma tanpa ikatan waktu, kita berderma mungkin lihat-lihat waktu dulu. Ini Ramadan enggak ya? Kalau Ramadan lumayan sekalian pencitraan ya. Sekalian pencitraan. Nauzubillah min dzalik. Maka dari situ ditegaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu bisa kita tiru sifat-sifatnya, tapi bukan sifat ketuhanannya. Sifat ketuhanan tidak mungkin sama, tapi sifat-sifatnya ada yang bisa kita tiru, walaupun cara kita meniru itu terbatas. Maka di sini dicontohkan, kita tahu bahwasanya ada hewan yang namanya kuda. Itu orang itu bisa nyifati, wah kuda ini cerdas loh ya, kuda ini pinter. Tapi sudi nggak kira-kira Anda disamakan kecerdasannya Anda dengan kuda? Tidak sama. Kuda itu cerdas karena di suatu hal, di suatu bab tertentu, ya mungkin larinya atau cara jalannya atau cara gaya-gayanya, ya, atau jumpingnya, misalnya jumping ya, jumping lah istilahnya. Nah itu dia cerdas, muamalahnya kelihatan seperti kayak manusia, tapi kan nggak manusia, cuman kecerdasannya saja. Tapi manusia pun nggak sudi kalau kecerdasannya disamakan dengan otakku kuda, nggak mungkin sama. Nah, maka dari situ sekali lagi kita bisa meniru sifatnya Allah, tapi bukan sifat ketuhanannya. Sifatnya Allah seperti apa? Ghafurun, maha pemaaf. Kita juga harus menjadi hamba yang pemaaf. Rahimun, maha menyayangi. Kita juga sebagai hamba harus bisa menyayangi sesama, kan gitu, dan lain-lain dan lain-lain. Bon. 5 qala krana apa? 5 krana apa qala dawuh Al-Ghazali sapa Imam Ghazali. Jam pinten iki? Oh kurang 8 menit ben, kurang 8 menit. Tsumma qala 5 qala Al-Ghazali law qala al-qa'il la a'rifu illa Allah wallahu a'lamu bis-shawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'a ahli al-qudri untha wa dzakar, rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan da'ima wa akhilla atqiya ulama nuhdha bil khairi wa nukfa kulla syarr. Rabbana waslih lana kulla syu'un wa aqir bir ridha minkal uyun waqdi anna rabbana kulla duyun qabla an tatiyana rusulul manun waghfir istur anta akraman sadar wa salatullahi taghshal mustafa man ilal haqqi da'ana wal wafa bi kitabin fihi lin nasi shifa wa 'alal alil kirami syurafa wa 'ala sahbil masabihil ghurar. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak wa hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.